Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Selamat pagi Bapak. Sehat semua ya? Sehat Bapak. Ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua, Pak. Ya, alhamdulillah pada pertemuan pagi ini kita dapat berjumpa kembali dan semuanya dalam keadaan yang sehat-sehat tanpa ada yang izin gitu. Ya. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 tentang keberagaman dan toleransi. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, silakan kita mengawali dengan doa sebelum belajar dulu. Silakan untuk ketua kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billah wa bil Islam dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma wa rzuqni fahman. Amin. Ya, terima kasih anak-anakku. Kita sudah mengawali dengan doa. Semoga pembelajaran pada pagi ini kita dapat berjalan lancar dan apa yang kita kaji, apa yang kita cari, semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat. Amin. Sebelum kita menyampaikan tentang Quran Surat Al-Hujurat ayat 13, marilah kita menyanyikan dulu lagu dari Sabang sampai Merauke. Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau. Tentunya dalam kita mempelajari Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 yang di situ tentang keberagaman, di situ pasti sangat nyambung dengan lagu bangsaan dari Sabang sampai Merauke, karena dalam Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu terdapat beragam jenis suku dan bangsa. Oleh karena itu, dalam kita melandasi beragama dan bernegara sangatlah penting dalam mempelajari Quran Al-Hujurat ayat 13. Nah, sebagai pertanyaan, apa yang menjadi asbabun nuzul Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 dan hadis tentang keragaman? Silakan. Bisa dijawab? Oh ya, silakan Mbak Nini. Atau tidak ada lagi yang namanya pemberontakan, seperti itu Pak Guru. Ya, tepat sekali Mbak Alfi. Makanya dalam bernegara sangatlah penting dalam kita melandasi seperti apa yang disampaikan dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Yang ketiga, bagaimana cara mempraktikkan keberagaman dalam kehidupan sehari-hari? Silakan yang bisa jawab siapa? Ya Pak Guru, saling tolong menolong Pak Guru dan bekerja sama. Iya, tepat sekali. Sudah pintar-pintar ya. Kita lanjutkan. Oh iya. Iya, Pak Guru. Ya, Bapak sampaikan dulu dalam tujuan pembelajaran tatap muka kali ini, dalam melalui bekerja kelompok dan diskusi, nanti anak-anak silahkan membentuk kelompok dan nanti kita akan mengamati sebuah video dan nanti setelah video itu diamati akan didiskusikan dan nanti dipresentasikan setiap kelompoknya masing-masing.
Seperti itu ya anak-anak. Nah, akan tapi sebelum kita melanjutkan dalam tadi yang sudah kita bentuk kelompok, kita coba dulu dalam tes awal. Coba anak-anak perhatikan layar proyektor. Di situ ada 2 pertanyaan tentang pengetahuan menurut kalian. Apa yang terkandung dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 13? Siapa yang bisa jawab? Ya, silakan Mbak Nini. Iya, tepat sekali. Pertanyaan kedua, apa yang terkandung dalam hadis keberagaman? Silakan yang bisa jawab. Mbak Alfi, jawab. Ya, tidak boleh mengejek teman. Kalau ada yang berbeda, harus toleransi, harus menghargai, gitu Iya, Pak Guru. tepat sekali. Terima kasih anak-anakku, sangat cerdas sekali. Kita lanjutkan. Ini adalah Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Coba anak-anak bisa membacanya? Sudah bisa ya, masa kelas 4 nggak bisa baca. Ya, coba kita baca bersama-sama dulu. Ya Pak Guru. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabi. Ya, terima kasih anak-anak telah membacakan surat Al-Hujurat dengan fasih dan benar. Kita lanjutkan. Ya, silakan anak-anak diamati dan dicatat. Kita akan mengamati sebuah video. Artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu dari penjelasan surat Al-Hujurat ayat 13 ini. Yang kedua, toleransi adalah sikap saling menghormati, saling menghargai setiap keyakinan orang dengan alasan apapun. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal. Yang keempat, orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Hikmah yang dapat kita ambil dari surat Al-Hujurat ayat 13 antara lain, keempat, manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya saling membantu, melengkapi, dan bekerja sama. Bagaimana anak-anak dan video yang tadi? Sudah kalian catat dan simak ya? Sudah, Sekarang Pak. kita akan membagi kelompok dalam 3 kelompok. Silakan nanti yang Bapak bagi, silakan kalian mengelompokkan sesuai kelompoknya masing-masing ya. Untuk kelompok yang pertama, kelompok gaya belajar visual. Kelompok 1, di situ ada Mbak Nini, Mas Imam, Mas Joko, Mas Wahyu, dan Mas Dimas. Tugasnya kalian adalah gambar-gambar yang berisi maksud penjelasan Quran Surat Al-Hujurat. Nanti materi ada di Chromebook yang sudah kalian pegang
sendiri-sendiri yang disiapkan dan nanti dibuka di filenya dalam Quran surat ayat 13. Gitu ya Mbak Nini, siap ya? Nanti teman-teman dipandu. Lanjutkan untuk kelompok yang kedua. Ya. Untuk kelompok yang kedua, kelompok gaya belajar auditori, nanti ada Mas Mbak Arin, Mbak Nabila, Mas Masud dan Mas Fajar. Untuk tugas kalian yang perhatikan materi, kemudian mencatat hal penting yang menegaskan keberagaman dan toleransi. Nanti materi silakan disimak di kelompok yang sudah disiapkan, bisa dibuka di file ayat 13. Bisa dipahami Mbak Bibi? Ya Pak Guru. Ya, kita lanjutkan kelompok yang ketiga. Kelompok yang ketiga, kelompok gaya belajar kinestetik. Nanti kelompoknya ada Mbak Alfi, Mbak Wasil, Mbak Bella, Mbak Reni, Mas Eviti. Tugasnya adalah silakan perhatikan video, kemudian silakan video tutorial disimak di kelompok yang sudah disiapkan, kemudian buka file dan bisa disampaikan tentang keberagaman dalam kehidupan sehari-hari. Bisa dipahami Mbak Alfi tugasnya? Bisa Pak Guru. Ya, terima kasih. Silakan anak-anak mengerjakan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Kemudian setelah itu silakan ringkasan materi hal penting bisa dicatat. Kemudian kalau kalian tidak di kelompok, nanti kalian presentasikan secara bergantian. Kita sepakati saja tugas kelompok bisa diselesaikan dalam berapa menit? 30 menit itu ya. Ya, setelah 30 menit selesai, nanti kita presentasikan per kelompok agar semuanya bisa memahami. Silakan presentasi masing-masing sesuai urutan kelompok. Kelompok 1. Materi yang sudah kita pelajari pada kesempatan pagi ini. Nah, ada beberapa poin yang penting yang perlu kita ambil dari materi surat Al-Hujurat ayat 13. Yang pertama tentang kepentingan ketakwaan. Silakan anak-anak siapa yang bisa menyampaikan. Oke, silakan Mbak Nini. Ya, cerdas Mbak Nini. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya tentang poin yang kedua, persatuan dan kesatuan. Siapa bisa jawab? Saya Pak Guru. Ya, silakan Mbak Alfi. Pada dasarnya kan setiap manusia itu sama, sehingga harus dapat bersatu satu sama lain. Iya, cerdas sekali. Terima kasih sekali. Ya, seperti itu. Terima kasih anak-anakku. Kita lanjutkan. Sudah, Bu? Ya, anak-anak. Tadi sudah melakukan beberapa kegiatan, baik dari presentasi dan lain sebagainya. Sekarang tugas kalian adalah mengerjakan akan dibuka di kelompoknya masing-masing. Kemudian mengerjakan latihan soal yang secara bergantian di aplikasi khusus yang sudah Bapak siapkan. Juga anak-anak. Pak. Silakan bisa dikerjakan dulu. Jadi mulai sekarang. Ya Pak. Selanjutnya. Ya, anak-anak. Kalian sudah selesai semuanya. Sekarang simpulkan bahwa yaitu Adam dan Hawa
ukuran kemuliaan seseorang bukanlah berasal dari keturunan melainkan dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin seorang bertakwa, maka semakin mulia kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami anak-anak? Ya, Pak. Ya, terima kasih. Alhamdulillah materi hari ini kita sudah selesai. Tolong untuk materi minggu depan dipersiapkan. Kita minggu depan akan membahas tentang Asmaul Husna ya anak-anak. Bisa dipelajari dulu di rumah dan bisa setelah pertemuan minggu depan kita langsung pembahasan selama materi. Ya. Seperti itu anak-anak yang bisa Bapak sampaikan. Marilah kita tutup pertemuan ini dengan doa belajar. Silakan untuk doa Alfi memimpin doa belajar. Duduk siap gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa warzuqna. Ya, terima kasih Mbak Alfi sudah memimpin doa. Seperti itu saja untuk pertemuan kali ini. Bapak cuman sekian dari awal sampai akhir, banyak salah kata dan Bapak menyampaikan, mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.